pegah kan, rum pegah tak nampu. Jadi makna manfaat. Dari isi kajian menteng paling tidak untuk mengingatkan kembali dan juga menjadi modal atau pangkai kerana kena ceramah dalam puasa atau menjelang puasa. Pada sore yang berbahagianya belum pegah barunya tabut kitab Maqasidus Som. Maqasidus Somnya risalah atau kitab lipih yang ditulis oleh salah seorang ulama besar bermazhab Syafi'i yang gelar beliau Sultanul Ulama, raja para ulama. Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Syekh Izzuddin bin Abdissalam lahir tahun 578 Masehi, meninggal tahun 660. Bukan Masehi, Hijriah. Tahun 578 Hijriah, meninggal tahun 660 Hijriah. Berarti lebih tua Imam Ghazali, kira-kira 70 tahun lebih meninggal Imam Ghazali, baru lahir Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Beliau lebih dikenal karangan-karangan beliau dalam bidang maqasid dan dalam bidang qawaid, kitab-kitab kaidah. Syekh Izzuddin orang asli Damaskus atau Syria. Beliau dari keluarga yang sangat fakir sampai belajar ilmu ketika Tuhan. Dan keluarga beliau kan dari keturunan ulama. Ternyata walau orang syikkan ulama, menyona keinginan dan semangat belajar luar biasa walau fakir, bisa menjadi sultanul ulama. Syekh Izzuddin contohnya, agaknya orang syikkan ulama, dalam keluarga anak ulama, malah dia buat fakir tahat udim, dia buat karaya ke Tuhan, karena ketekunan dan giat belajar sehingga menjadi ulama besar. Di lakab dengan Izzuddin. Nama asli Abdul Aziz, nama agina nabun Abdul Aziz nya nama asli Syekh Izzuddin, karena agaknya luar biasa ilmu yang agaknya miliki sehingga menjadi izzah, kebanggaan agama. Izzuddin yang kebanggaan atau kemuliaan agama. Kemudian duduk dilakab longgatnya dengan Sultanul Ulama, raja para ulama. Jadi Syekh Izzuddin atau Sultanul Ulama yang pernah berguru kepada Abu Hasan Asyazili, dan salah seorang murid Syekh Izzuddin yang terkenal yaitu Imam Daqiqil Aid. Yang kitabnya tentang Maqasidus Som, tujuan dan maqasid daripada puasa. Yang mungkin anda baca mendum, dah baca mentang, kali mau kirim PDF buat dongku masing-masing. Ini buka mentang tentang halaman pasal tentang fadail som. Yang PDF dalam belum? Belum. PDF berarti halaman halaman 50 buka je halaman 50. Faslun fadailuhu, tentang fadail puasa. Ya, kalau belum baca kitab, ada pada hal yang perlu diingatkan. Pertama, getanya uronyo berada di hampir memasuki pertengahan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah bulan yang bercabang-cabangnya kebaikan, sehingga disebut dengan Sya'ban dari syu'bun. Syu'bun cabang. Syu'uba wa qabaila, bercabang-cabang, bersuku-suku.
Jadi kerana letak cabang-cabang kebaikan dalam bulan Sya'ban, maka disebut dengan bulan Sya'ban. Bulan Sya'bannya Rasulullah menggambarkan syahrun yaghfulun nas, bulan yang manusia lalai pada bulan tersebut. Bahkan dalam Sya'bannya syahrun, bulan yang lalai manusia, karena hidup Sya'ban antara Rajab dengan Ramadan. Rajabnya bulan harim yang terpisah. Adapun bulan harim lebih tud hidup beriring, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Rajab terpisah. Dalam bulan Rajab Allah gebi kelebihan yang luar biasa dan ditingkatkan amal-amal kebaikan, ganjaran daripada amal kebaikan Allah tingkatkan luar biasa. Sehingga Sya'ban kan bulan harim. Orang karena sibuk beramal dalam bulan Rajab, karena mengharap kebaikan dan ganjaran yang berlimpah, dan di ke bulan Ramadan, sehingga dalam bulan Sya'ban melalui tu bersih lagi masa hidup tabur rumah antara dua buah rumah raya-raya. Udung lewat berjalan hana perhatian ke rumah yang lalai ke rumah raya, anan lewat rumah raya lalai ke rumah raya tabur ke, sehingga rumah raya yang hidup kat tengah, rumah biasa yang hidup kat tengah hana sokalan. Menang ke bulan Sya'bannya karena orang asyik beramal dalam bulan Rajab, bagi orang yang memiliki kelazatan beramal, sehingga bau pre-pre Ramadan tua dalam bulan Sya'ban memperbanyak kebaikan atau amal ibadat. Sehingga Rasulullah dalam sebuah hadis nikun, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Turfa'u fihil a'malun nas." Jadi Sya'bannya adalah bulan yang di mana letak manusia lalu, sehingga dalam hadis riwayat lain Rasulullah hana bulan yang paling ni ibadat puasa kecuali dalam bulan Sya'ban. Hampir-hampir Aisyah menyuntuk qada puasa kerana Aisyah nak yang namanya urinang kena masa menstruasi. Untuk qada puasa hana tempat qada bulan lain. Payah ke qada dalam Sya'ban kerana dalam Sya'ban pula Rasulullah lebih ni ibadat puasa. Sebab dalam bulan lain kerana Rasulullah hana perlu puasa lagi dalam Sya'ban, takut-takut untuk perle li Rasulullah, maka Aisyah hana qada puasa pada bulan lain. Yang menan perah dalam riwayat. Nah, leboh kejadian peristiwa penting yang kitanya mesti tertipu dan disampaikan ke masyarakat dalam bulan Sya'ban. Peristiwa penting yang pertama, tahwilul kiblat. Allah alihkan kiblat terjadi pada malam Selasa nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban tahun kedua Hijriah, ataupun 16 atau 17 bulan oleh Nabi hijrah ke Madinah. Karena letren kewajiban syariat sembahyang, Nabi waktu di Makkah mantang sembahyang nak hadap Baitul Maqdis. Cara sembahyang Nabi nak hadap Baitul Maqdis perah dalam sirah Nabawiyah nedang antara rukun Yamani dengan rukun Hajarul Aswad. Maksudnya Kaabah berpura. Nyo Hajarul Aswad, nyo rukun Yamani, nyo rukun Syami, nyo rukun Iraki. Jadi Baitul Maqdis warah negara Syam, karena negara Syam dia kenjamun ino kajit 8 buah negara. Termasuk inan Yerusalem, Palestina, termasuk inan Yordan, termasuk Syria, termasuk Lebanon. Dia jamun Syam keun, Syamnya luah tat. Ino kapecah kajit ke negara-negara lain. Jadi Nabi nedang hadap ke dia unang Rosyam, mentangnya ni ibadat Nabi. Ino nak hadap Nabi ni jadikan Kaabah antara Nabi dan antara Baitul Maqdis. Jadi dari awal pun Nabi karena keinginan hati, ada je umat Islam memiliki kiblat tersendiri, baik hadap ke dia Baitul Maqdis yang tempatnya lah tempat suci orang Yahudi. Jadi sampai waktu hijrah ke Madinah, Rasulullah lebih beratlam keinginan untuk memiliki kiblat tersendiri. Karena waktu di Madinah nah komunitas orang Yahudi yang tinggal saja penduduk Madinah. Di Makkah Makkah kan dominan orang Quraisy. Orang Yahudi nah yang tinggal di Madinah keturunan Yahudi. Sehingga diejek-ejek Rasulullah, pusi pegah Islam agama baru. Mentang hadap tempat suci kamu kau, hana taro kan. Payacok ada kamu kau, benar-benar lah bahasa. Sehingga Nabi merasa terganggu lah hana nyaman karena sering sindiran-sindiran dari kaum Yahudi. Sehingga dicurhat Nabi bagi Jibril. Dan dicurhat bagi Jibril, Jibril disambut
keinginan Nabi agar umat Islam memiliki kiblat sendiri. Hampir misalnya dalam bahasa tanya kulli Jibril jilum pegaba Allah. Inilah kira-kira. Sampai Rasulullah karena lihat curhat bagi Jibril, harap Jibril membawa kabar baru tentang peralihan kiblat, sehingga Rasulullah hampir setiap saat memandang ke arah langit untuk mengharap Jibril turun membawa kabar gembira tersebut. Sehingga perilaku Rasulullah sering nekalan ulangit kan, diabadikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah, qad nara taqalluba wajhika fis sama. Kami melihat engkau wahai Muhammad taqallub, membolak-balikkan wajahmu ke arah langit. Dicerita oleh Allah dalam Al-Quran. Falanuwalliyannaka qiblatan tardaha, maka pasti kami akan mengalihkan kepada engkau kiblat tardaha yang membuat engkau ridha, senang. Awalli wajhaka syatral masjidil haram. Yang peralihan kiblatnya terjadi pada malam nisfu Sya'ban, itu pada tahun kedua hijrah, di tepatnya di bulan Sya'ban. Kemudian peristiwa penting kedua yang terjadi di bulan Sya'ban itu disyariatkan puasa. Karena turun ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, kan malam pun Ramadan, tapi pada bulan Sya'ban. Mana yang pegah bakti 10 Sya'ban. Baiklah bulan Sya'ban terjadi. Jadi sebelum masuk bulan Ramadan. Ini mengandung isyarah berarti tanya dah persiapkan sesuatu sebelum truk wate. Maka jadi orang awal mempersiap diri untuk ibadat dalam bulan Ramadan kan wate kaitan dengan Ramadan sebelum Ramadan. Malah Ibnu Rajab Al-Hambali disebut dalam kitab Lataiful Ma'arif, para salaf pendahulu-pendahulu awal idza dakala Sya'ban inkabbu alal masahih. Menyo kaitan dengan bulan Sya'ban yang boleh gegom rawat masa. Jadi hana lepas-lepas mashaf atau Al-Quran mulai dari Sya'ban kan ada kaitan dengan Ramadan. Jadi malam kedua Ramadan baru dah pun. Malam pun Ramadan li sembahyang tarawih baru tajak baca buku, minta Quran, minta peci. Di persiapannya telat. Jadi yang lembagah untuk supaya kita bisa meningkatkan kualitas, mudah-mudahan ibadat dalam bulan Ramadannya kan hanya sebatas rutinitas tahunan, tapi bisa menjadi ibadat yang memiliki kualitas dan memiliki ruh dan memiliki makna, dan mudah-mudahan dalam beribadat juga khusyuk sehingga tercapai tujuan dan maqasid daripada ibadat puasa itu sendiri. Kemudian peristiwa yang ketiga yang terpenting terjadi dalam bulan Sya'ban yaitu disyariatkan salawat. Allah mensyariatkan salawat kepada Rasul dalam bulan Sya'ban. Nah, itu dengan turunnya ayat 56 surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi Allah mengagungkan Nabi kita Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Maka tidak berlebihan dalam sebuah hadis Rasul mengatakan Sya'ban syahri, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri. Sya'ban bulan lun kan Rasul. Bahkan nekun bulan lun karena dalam bulannya Allah Taala mengagungkan Nabi kita dengan disyariatkan selawat. Dalam bulannya Allah Ta'ala penuhi keinginan Nabi agar umat Islam memiliki kiblat tersendiri iaitu Kaabah Musyarrafah. Maka karenanya ulang tahun, karenanya bulan Rasulullah syahri, maka para ulama menganjurkan dalam bulan Sya'ban perbanyak salawat. Apalagi ini adalah ulang tahun salawat. Sya'bannya ulang tahun salawat, bulan Allah Ta'ala syariatkan salawat. Biasanya ketika ulang tahun tapi hadiah atau kado istimewa. Kado istimewa tanya ketika ulang tahun salawat ya memperbanyak salawat. Mandumna le memperbanyak ada ikesar kan. Para ulama berbeza pendapat. Paling kurang enggak anggap ikesar memperbanyak lertogo. Lertogo kalau kira ikesar. Yang beda cok yang tinggi tak ni. Orang-orang yang biasa melazamah selawat kan. Lagi para masyaikh habaib tak nan sejarah nan 25 ribu ti uro Dia hai dumnan sahakan lerto. Bunga berto nak tupuk serto malam berto kanal herto. Sahakan lerto. Jok selawat panding undang sallallahu alaihi Muhammad. Nak payang tak dari. Kau je benam selawat lerto ke pulau dalam bulan Sya'ban
Karena ini adalah ulang tahun salawat. Kemudian bulan Sya'bannya gepegah li Zinnun al-Misri, mio Rajab syahrul zar'i, bulan untuk menanam, Sya'ban syahrul saki, bulan untuk menyiram ataupun merawat tanaman, Ramadan syahrul hasad, bulan untuk memanen. Jadi menyo dalam bulan Sya'bannya yaghfulun nas, le manusia lalu han merumpuk rawat tanaman, tanamannya gagal panen di dalam Ramadan. Maka leh bulan turut-turutnya menyo para salaf dahulu nyo getingkatkan amal luar biasa, karena gambaran jih Rajab bulan pula tanaman, Sya'ban bulan tarawat dan tasemiram tasemibu, Ramadan tinggal dapat hasil. Tapi menyo dalam Sya'ban le lalu kebaikan yang na bulan Rajab bulan Sya'ban kalau lam nak kaitun lam. Tatu manom na bulan Rajab bulan Sya'ban tu tarawat habis baju tiko. Bulan Ramadan hanapu dah panen. Makna panen bulan Ramadan yan kan lewate untuk memulai kebaikan lagi, kawate petik hasil. Artinya kebaikan yang tak awali dari Rajab dan Sya'ban terlanjutkan dan tingkatkan. Dalam bulan Ramadan tinggal tanya jadi hal biasa, ibadat mereka biasa yang han lemah li. Bahkan gak ada semangat karena baru mulai dalam bulan Ramadan. Tapi yang kata tanam dari bulan Rajab, Sya'ban tarawat dan tasiram, bulan Ramadan tinggal memetik hasil. Yang menang gepegah li Zinnun al-Misri, wa kullun yahsudu ma zara'. Setiap orang itu akan memanen apa yang dia semai. Peta semai, peta tanam yang kita panen. Dalam bulan Rajab tak tanam keburukan, Ramadan pun keburukan cik tak panen. Aman daya'at zira'ah nadima yaumal hasad. Orang yang menyia-nyiakan zara'ah, orang yang menyia-nyiakan lalai atau menyia-nyiakan ketika masa menanam, dia akan merasa menyesal pada urut panen. Jadi inti kebaikan yang tak awali dalam bulan Rajab, tak usahakan beristiqamah dalam bulan Sya'ban, yang insyaAllah bulan Ramadan dia akan memetik hasil. Dan hanapu taharap kebaikan bak keluarga dan murid ataupun masyarakat, menyatanya hana dapat istiqamah rod. Karena tak awali dengan istiqamah rod dalam kebaikan, dalam taat. Bagaimana kun Imam Rifa'i, istaqim binafsika yastaqim biha ghairuka. Istiqamalah dirimu, maka orang lain akan menjadi istiqamah karenamu. Istaqim binafsik yastaqim biha ghairuk. Kama yakunu kaifa yakunu dhallu atau dhillu, bayangan, berbayang. Kaifa yakunu dhillu mustaqiman wal audu a'waj. Bagaimana mungkin bayangan sebuah benda akan lurus jika bendanya bengkok? Logika je. Mungkin bayangan lurus punya benda bengkok. Itu tiang listrik, yang di bayangan tiang listrik sih. Pulang tu bak kaya. Yang dia buat bayangan lagi bentuk bak kaya. Jadi tengok mereka harap masyarakat, murid, keluarga, anak berlurus, harus lurus drod, luruskan drod. Ka istiqamah, ka lurus, konsisten dalam menjaga taat dan menjauhi larangan dan beramal saleh, insya-Allah anak juga akan lagi tanya. Lalu orang paksa anak murid bersaleh, pergi nak bersaleh rohnya. Pun kurang bijak, kurang adil. Lagi kun tuan Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, katanya orang yang pegah bagian Iran belagi Abu Bakar, Iran Khalifah belagi Umar. Oleh kerana hana insaf orang-orang, hana adil orang-orang, tuntut long belagi Abu Bakar, tapi orang-orang kan lagi Sayyidina Ali dan Sayyidina Uthman. Masa Abu Bakar duduk ke Khalifah yang je ke rakyat, Sayyidina Ali, Sayyidina Uthman. Orang ini lagi yang tuntut tanya tajik pemimpin lagi Sayyidina Umar. Orang ini lebih Abu Lahab. Mana sih? Ya kan? Dia pilih pemimpin kemenan mendum hawa tu belagi Sayyidina Umar, belagi Abu Bakar mat nangro. Masa Abu Bakar tu yang je ke rakyat. Di Ibnu Mas'ud, Talha, orang ashabul asyarah mubasyarah, orang di peluru yang kagak gejamin syurga di Rasul, yang je ke rakyat. Oh, wajar pemimpin lagi kan. Ini dia pilih pemimpin hawa belagi Sayyidina Umar pemimpin. Rakyat apa macam.
Jadi tanya punya tak inginkan perubahan dalam keluarga, harus berubah dari diri dulu dulu. Mana putara, dintet, tanya biasa menan salah lekane, audu soi turut. Wan soi turut, gitu turut. Pupu dalih anak tu soi turut. Yang tak jawab bakro tu, yang kero pun turut. Apa ni turut kau? Biasa tanya menan kan? Tu so, so nak usul le jamu ni ubun. Bagat hat abdallah ke go. Kalian mungkin gambaran sedikit tentang Sya'ban. Jadi heboh peristiwa benar. Pertama tentang tahwil, peralihan kiblat. Kedua tentang disyariatkan salawat dan disyariatkan puasa Ramadan. Dan yang sabotit itu dilaporkan amal yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Kemudian kita baca kitabnya sebagai untuk menambahkan ilmu dan wawasannya. Itu bab halaman 10, bab PDF yang kalian bagi. Fasal kedua, fi fadailih. Berkata Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah nafa'anallahu bihi bi ulumi fid darain. Al-faslu tsani, pasal kedua tentang keutamaan puasa. Bagi puasa itu ada beberapa faedah. Yang pertama, raf'ud darajat, meningkatkan derajat. Takfirul khati'at, menebus kesalahan atau dosa. Kasrus syahwat, untuk memecahkan syahwat. Taksirus sadaqat, memperbanyak sedekah. Taufirut ta'at, menyempurnakan ta'at. Syukur alimil khafiyat, mensyukuri oleh orang yang mengetahui nikmat-nikmat yang tersembunyi. Inzijar an khawatiril ma'asi wal mukhalafat, dan terhindar daripada bisikan-bisikan bermaksiat dan mukhalafat menentang Allah. Itu manfaat puasa secara umum na 7 boh. Adapun raf'ud darajat, manfaat puasa untuk meninggikan derajat. Mana dalil puasa itu untuk meninggikan derajat? Karena sabda Nabi SAW, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghullikat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, pintu surga itu dibuka, dikunci pintu neraka dan dibelenggu syaitan-syaitan. Ada yang tak biasa terdengar. Mungkin nak penjelasan kiban maksud dibelenggu syaitan. Jadi pakan keangkat derajat orang yang berpuasa. Karena dalam bulan Ramadan Allah gebuka pintu surga, getuk pintu neraka dan gebelenggu syaitan. Jadi wateka geangkat, wateka gebuka pintu surga, ini menunjukkan orang berpuasanya memiliki nilai dan kehormatan yang tinggi. Sehingga golom truk wate tamang mentangkah kagak buka. Kemudian dia tanya masa ada tajak bak rumah urang naik ke lega baik gundang orang minggu bu awai tan aja amnya lu nak kajian juga. Tanda kan dia memiliki derajat kemuliaan dalam pandangan urang pormo. Nena dia bangga dah bahalum nyelunjak baganya nyan dak pedua malang buka pintu. Yang tanda dia nak nilai, nak ketinggian derajat bak urang pormo. Menansit tinggi derajat orang yang berpuasanya sehingga Allah tidak bulan Ramadan membuka pintu syurga, menutup pintu neraka dan membelenggu syaitan. Kemudian dalam sabda yang lain Nabi bersabda karena hikayah daripada Tuhan, adakah Nabi bersabda ke cerita daripada Tuhan yang menandakan hadis kudusi. Kullu amali ibni Adam lahu illa siyam. Bina amal manusianya kedroi kecuali puasa kan Allah. Yang gelun dan lun yang balah. Yang kan makna Allah butuh kepada amal ibadat tayo. Inan untuk gemuliakan ibadat puasa. Tekun puasa yang gelun yang tanda gemuliakan ibadat puasa kan berarti Allah butuh kepada puasa tayo. Dan ubina ibadat yang lain tatudum dumna balasan. Tapi punya puasa hanya satudum kecuali dara Allah karena Allah yang balah. Wasiyam junnah. Puasanya junnah, makna junnah itu perisai. Mio jinnah jin inang, mio jannah syurga, mio junnah perisai.
Jadi na junnah, dhammah jim, na kasrah jim, na patah jim. Heboh beri. Apabila adalah ura puasa salah satu kamu, fala yarfus yauma idzin wala yaskab. Fa in sabbahu ahadun aw qatalah falyaqul inni umru'un saim, inni saim. Walladzi nafsu Muhammad biyadihi. Kabeh. Jadi apabila adalah hari berpuasa salah satu kalian, maka la yarfus. La yarfusnya jangan berkata kotor, anggebi berhaba pegahaba yang hanaget. Kin beda kitab long dalam PDF, belum simak, belum baca dalam PDF dah sama. Wala yaskab, kuasaannya demi Tuhan yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya Tuhan. La khalufu fami saim atiyab indallah yaumul qiyamah. Be mulut urang berpuasa lebih wangi di sisi Allah hari kiamat daripada be miski. Yang dijelaskan dalam fikih be mulut asli. Be yang kemasin yang tinggal lang ego. Ya kan? Ada mungkin tahu nak bikat ego. Jadi be babah kan be babah asli, be yang kemasin. Yang kemasin na boitik lalu ego tinggal ya. Yang be atanya hana lebih wangi di sisi Allah. Nyo khalufnya be karena babah tanyo hana dapat sama makanan. Di na be kasro tapi kan be karena nasi saingkut. Yang lebih wangi di sisi Allah. Bagi orang puasa ada dua buah kesenangan. Apabila berbuka, senang dengan berbuka. Apabila merumpak dengan Tuhan, senang dengan sebab puasa dengan enawai. Dua buah senang ini dunia, senang di akhirat. Hana orang yang hana senang dia tu dia buka. Ya kan? Bukti je nak saya bulan Ramadan so jalan. Punya bulan lain dia murid nak so jalan. Urang berjalan. Tapi bulan Ramadan 15 minit kena buka kat semua berjalan. Dan tanda orang senang, sapat dengan keluarga, sapat dengan dia sangat kena buka. Kemudian dalam riwayat lain Allah juga Nabi juga bersabda ubina amal manusia ganda-ganda li Allah kebaikan jih sampai truk 700 gandaan. Dari 10 sampai 700. Dumnala umat Muhammad gebi gandaan pahala li Allah dari 10 sampai 700. Kecuali puasa. Yang puasanya kelun dan lun yang balah ke Nabi. Lun yang balah ke Allah. Yada' syahwatah wa ta'amah min ajli. Ditinggal syahwat dan makanan dalam keadaan puasa. Karena lun, maka lun yang balah. Kemudian syurga na dua buah pintu yang ngebuhnan, na sebuah pintu yang ngebuhnan dengan pintu rayyan. Dalam pintunya tamang urang berpuasa ba uro kiamat dan hana tamang bersama mereka seseorang pun selain urang yang berpuasa. Ya, mungkin kau maklum talak je tu. Hana payah dah baca habis. Adapun taftih abwabil jannah. Kenan baca. Halaman 12. Kiban maksud gebuka pintu syurga watai tamang bulan Ramadan. Kata-kata buka pintu syurga tamang bulan Ramadan kan makna jih diutakalan pintu syurga kata maksud gebuka pintu syurga yang ibarat daripada taksir ta'an, memperbanyak amal ta'an yang menjadi penyebab bagi terbuka pintu syurga. Di dalam bulan Ramadan yang gepela amal-amal ta'an. Adalah sebuah tanda kepada amal taat ketingkatkan ganjaran pahala. Sebab dalam sebuah hadis riwayat Salman Al-Farisi, bulan Ramadannya adalah bulan Ramadan man taqarraba fihi bi qaslatin kaman adda faridatan fi masiwa. Barang kaso dipetoro ke Allah dalam bulan Ramadan dengan sabuh perbuatan sunat, sabuh perbuatan baik yang sama lagi orang puput fardu. Man adda faridatan fihi kaman adda sab'ina faridah fi masiwa. Barang kata puput sabuh fardu sama lagi 70 buah fardu. Jadi bandingan antara sabuh but perle dengan sabuh sunat 70 buah derajat beda je. Yang tufah nak dijelaskan oleh Ibnu Hajar, lang raya usul nak dijelaskan oleh Syekh Zakaria Ansari bahawa mandilah antara perbuatan fardu dengan nafal dengan sunat. Sabuh but fardu bandingan je 70 buah but sunat. Yang di luar Ramadan, dalam bulan Ramadan, sabuh but sunat, gepeik derajat oleh Allah sama lagi ada pebut sabuh fardu. Berarti kan 70 kali lipat. Sabuh but fardu, sama lagi ada pebut 70 buah but fardu di luar Ramadan. Yang taksir ta'an. Mana taksir ta'annya, kengi pula buat tanya.
ge taksir oleh Allah, ge anggap le kan, taksir taat. Ge anggap le taat yang dilakukan dalam bulan Ramadan meskipun hana le, ge anggap le oleh Allah, sehingga gara-gara le taatnya mujibah li fatihi abwabil jannah, menjadi penyebab atau faktor terbuka pintu syurga. Maksud getuk pintu neraka ibarat daripada killatil ma'asi. Dalam bulan Ramadannya terjadi maksiat. Ana urang dalam keadaan puasa biasa nafsu hana aktif. Dalam puasa nafsu tanya pasif kan, han aktif. Baru aktif tanya teka tro. Urang punya perut dia nyan hampa fikir ada tayuk perut le, perut tengah nafas. Biasa baru fikir ke atas ayuk perut, punya perut ada ke tro. Dia kata perut tu baru fikir. Dia kemudian dia baru fikir kengan dia kata ro kan. Bang kata ro baru jinguk tanya bang kiban gampang. Kata you mentang you dalam tro anak bidu pu mutaba pe. Anggota tubuh tanya kan sit. Tayu perut kan ngan ngam perut totoy. Dia baru tingai kengan dia kata ro. Kai me orang puasa yo nafsu pasif hana aktif. Maka dit maksiat yang terjadi yang maksiat berdasarkan nafsu tapi itu maksiat yang sebab yang bisik maksiat katanya kena nafsu to. Napa bo? Adakala syaitanul insi, adakala syaitanul jinni, adakala hawa nafsu, adakala hubud dunia. Urang pakai dalam bulan Ramadan bisa jadi karena hubud dunia. Sebab hubud dunia raksu kulli khati'ah. Makna ge belenggu syaitan, terputus bisikan-bisikan syaitan ke orang yang berpuasa. Karena orang puasa hana tuma'a mereka itu pada menyahuti syaitan kepada maksiat. Tengah dia, orang tengah dia hana semangat kan. Orang dalam keadaan dia hana semangatnya, tapi punya puasa ge jaga dengan sebenarnya. Sebab tak tahu adab puasa tidak memperbanyak makan makanan meskipun halal. Nya adab puasa. Tanya puasa tanya kerana hana habis terjaga adab. Puasa dengan cara tapajuh makanan balas dendam. Ia kedua teoro sehingga ada tamah boleh ke tamah ada sahu. Ane ada buka ada tamah lem malam li tarawih lem. Kata berapa berulah malam hana pajuh makanan li. Nya itu nak li tarawih na makanan idang sekali lagi 6 ge tiuro. Jadi punya pajuh makanan sekali lagi 6 ge tiuro, nya hana kasrus syahwat. Malah meningkatkan syahwat. Jadi punya urut yang pakan pucik buka puasa kasrus syahwat. Puasa akibat dengan kasrus syahwat. Lagi yang giyu adab, giyu jaga ada adab puasa. Atau adab puasa meminimalisir atau memperkecil makanan, asupan makanan meskipun makanan halal. Dan nasabah dalam pada saat terjalankan ibadat puasa, tanya dalam keadaan khuf dan rajak. No, khuf dan rajak. Antara pu geterimang puasa oleh Allah Tuhan. Baik sok yakin geterimang dan baik pesimis ke hang geterimang. Antara pesimis dan optimis lah pu geterimang atau han yang dari jalani puasa. Jadi dengan perasaan pu geterimang Tuhan puasa tanya, insya-Allah akan terjaga kualitas puasa tanya, terjaga hak-hak puasa tanya dengan harapan dan hang geterimang oleh Allah. Kemudian yang ini ada penjelasan maksud Allah dalam hadis kudusi ubina amal anak Adam kedroi kecuali puasa kelun adzafahu ilaih idzafata tashri. Yang ke idzafah ke Allah, idzafah untuk kemuliaan. Kan idzafah makna jih amal lain matikan ke Allah. Amal puasa tok ke Allah. Maksud amal puasa ke Allah yang idzafah untuk kemuliaan. Karena hana itamang puasa oleh riak karena disom. Sebab du dan gerah hana dijadikan kurbah dengan keduanya kepada salah satu daripada mulukil ardi, raja-raja dunia. Dan hana dijadikan takarrub ilal asnam kepada berhala. Untuk petoro kepada Tuhan-Tuhan lagi berhala, nyan petoro dengan sembelihan nah. Kan? Dengan du dan gerah hana nampung tu je. Mesti tanya tak nak butoro ngau peti. Cara ada butoro tak tenduk tenggera. Tim tu. Tapi mio cara ada butoro tame bohri na bompang. Tame ingkut pu mesti rambu tabo ta. Nyanto tame udeng galah tabo ta. Nyanto. Tapi yang ada tenduk tenggera hanto.
Anian orang musyrik Makkah jamun watai putoro ke berhala iti kurban maka nak kurban ke berhala tapi dengan cara tathendu gerah hani timto jadi kan sarana atau media untuk mendekatkan diri kepada makhluk dan kepada Tuhan selain Allah dengan cara menahan dahaga dan lapar tapi ke Allah nya enggak anggap takarrub maka karenanya ada yang tesom kafa ria inan haluh dah bak puasa haluh ria jadi kata pegah yang ada pegah hidup putih kau tapi bandame sumbangan mesti tak sedekah bakin kan dia kan potensi ria lebih raya maka ino karena puasanya haluh tersembunyi maka ni idafah kemuliaan li Allah nekun kelun kemudian maksud daripada la khalufu famisaim atiyab indallah yang nang kageba artinya pahala khalu kan be baba kan cara be baba tengok mangat ba Allah mendro nai dah cum mempermoh nai cum bermoh ijak ke mana nanti kai go ke tak ina ba Allah mangat tak be yang maksudnya nang kageba nan kageba mudhaf tekedi la sawabu khalufi famisaim pahala daripada bau mulut pahala haji yang lebih wangi di sisi Allah kan bau mulut ni kan kemudian pakan gepu khusus tanya tamang syurga dengan pintu rayyan orang yang berpuasa gepu khusus tamang pintu rayyan lalu baca habis nanti betul lalu lempan-lempan fa innahum wizu bizalikal bab litamayud ibadatihim wa syarafiha karena mereka itu orang berpuasa diberikan istimewa dengan demikian pintu karena terbeda ibadat mereka dan mulianya ibadat. Adapun sembahyang orang malaikat di hati orang puasa salah dari idafah malaikat bermakna istighfar. Salah idafah pada Allah bermakna rahmat. Idafah kepada malaikat bermakna istighfar. Adapun memohon keampunan para malaikat atau orang berpuasa idza ukila indah apabila dimakankan indahu di sisinya orang berpuasa artinya nagop pajuh makanan di samping nayo dia dah sabar dah ada buka puasa yang leke ampul di malaikat fa in tarakahu ta'am ma hudurihi baina yadayh puan balighun fikam ihi nafsah astaujaba lidzalika salatahum alaihi maka jika ditinggal li saim intarakahu ta'am jika ditinggal oleh saim akan makanan akannya si saim makannya makanan beserta huzurnya makanan di antara hadapannya saim nisya gumbalaghah mubalighun lagi yang dimubalaghah li si saim pada kam'i yang seka kepala memukulnya si saim akan nafsunya maka mewajibkan bagi demikian akan istighfar mereka itu malaikat artinya si saim artinya orang yang puasanya na makanan ni ke kaki hidang tapi ke kontrol dengan maksimal nafsu goknya sehingga terpengaruh untuk kepajuh karena tengok kepuasa yang kamu wajibkan istighfar malaikat goknya. Salatuhum maksud salah malaikatnya ibarat daripada doa malaikat ke orang puasa dengan gelaki rahmat dan gelaki ampun. Adapun takfir khati'ah pun maksud daripada puasanya salah satu tujuan atau maqasid iaitu takfir khati'at menghapus kesalahan. Karena firman sabda Nabi SAW Ramadan ila Ramadan mukaffirat ma bainahun antara Ramadan ke Ramadan uku bisa menjadi penghapus dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Tapi nak kait baik dua idza jatuni batil kabairu. Nya bari yang tulis dalam PDF-nya hanya tamat ladum bari kala. Idza jatuni batil kabairu apabila dijauhkan akan kabair kan dosa-dosa besar. Yang syarat je. Jadi antara Ramadan ke Ramadannya juga penghapus dosa. Maksudnya terjadi hanya ada pubut dari Ramadannya sampai Ramadan ke dosa kabair, dosa raya. Tapi ada pubut yang hanjat li ke penebus supaya taubat nasuha.
Kemudian ke Nabi man sama Ramadan imana wa tisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maknanya lah imanan biwujubih itisaban li ajrih inda rabbi. Orang berpuasa Ramadan imanan. Mana imanan tasdiqan. Tak yakini bahawanya perintah Allah. Ihtisaban mana ihtisab kita harap mendapat ganjaran pahala daripada Allah atau ikhlas. Yang ghufira lahu ma taqaddam gepampun bina dosa-dosa yang kana likut. Maknanya imanan biwujubih wa tisaban li ajrih inda rabbih. Yang makna dia ceramah Ibn Tanazam yang nama makna imanan wa tisab. Maksudnya makna logat ihtisab kira-kira. Nah, ihtisab kira-kira hisab. Puasa Ramadan imanan dalam keadaan iman, wa ihtisab kira-kira. Bila-bila tanggai kadang-kadang puan yang buat bintih pertananya. Minta kira-kira pada muraka. Kemudian na ihtisaban no mengharap pahala bak Tuhan. Yang mana ihtisab. Man hadis memfariha bidukuli Ramadan yang nalung tanyang pada murau ulama hadis memang hana merumpuk dalam kitab hadis. Yang dalam kitab puan Duratun Nazhinah. Kena yang biasa baca di penceramah memfariha bidukuli Ramadan. Iban? Iban ke? Haramallahu jasadahu ala nirana. Yang kan hadis di itanya mentang menyata yang kira-kira dalam kitab hadis ana dan li ulama ahlussunnah mentang geper masalah permasalah wahabi tok nasi nya ulama ahlussunnah pi geper masalah yang nya baik tak pegah li ita pun gekeun hana amanah dalam menyampaikan ilmu. Sebab telah saboi pada adab menyampaikan ilmu harus tanisbatkan ilmu kepada qail. Kaji tanya menyata kutip ibarat kitab payah pegah supo yang pegah yang nyata Ibnu Hajar, nyata Imam Ramli, nyata Imam Nawawi. Harus jelaskan. Kecuali memang orang kan maklum tu sebut kitab Imam Nawawi tapi akun li dekat kitab yang dah baca. Kita pegah secara umum rasa boleh pada adab-adab menyampaikan ilmu azwuhu ila qailih kan membangsa atau mengidafatkan ilmu tersebut kepada qail. Dia ada pegahnya hadis Nabi sementara bukti-bukti yang hadis hana valid, hana kuat. Dan termasuk hana amanah dalam menyampaikan ilmu. Dia beda pegah li juga hadisnya. Le hadis-hadis lain yang bisa menjadi motivasi orang untuk menyambut Ramadan dan beribadat dalam Ramadan. Hana mesti hadisnya. Sebab salah satu hadis maudhu, cara ciri-ciri hadis maudhu, antara rabut dengan balasan han sesuai. Ya kan? Masa sekadar senang terkengkem medan mulai Ramadan? Harum tubuh daripada apa neraka. Yang inti di punya buat yang sepele, buat kecil tak balasan luar biasa. Ya biasa yang terdapat ciri-ciri hadis maudhu kan. Ciri-ciri hadis maudhu biasa terlalu berat tak balasan. Jadi maksud daripada menghapus kesalahan itu karena hadis-hadis yang menerangkan bahawa puasanya mampu menebus kesalahan. Adapun kasrus syahwat, sebab daripada faedah puasa benar kasrus syahwat. Kumana kasrus syahwat menghancurkan syahwat. Bahkan puasanya na faedah untuk menghancurkan syahwat. Innal ju' wad dhama yuksirani syahwatal ma'asi. Karena rasa lapar dan rasa haus dapat menghancurkan akan syahwat maksiat. Karena demikian sahih daripada Nabi SAW, annahu qala, Nabi pernah berkata, ya ma'syarasy syabab, wahai para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa saja yang dari kalian telah memiliki ba'ah. Ba'ahnya pokon nyai dalam menyuyup ge makna ba'ah nikah, tika sanggup untuk menikah. Fala tazawwad, maka hendak menikah. Karena nikah itu aghaddu lil basar, dapat memejamkan pandangan mata, wa ahsan lil farji, dan menjaga membentengi bagi kemaluan. Man lam yastati' fa alaihi bisawm, yang nak sanggup ke dia puasa, yang nak sanggup kahwin ni puasa sering. Fa innahu lahu wija, karena bahawa sungguh baginya puasa, baginya seseorang itu bisa wijaan penekan syahwat, menekan hawa nafsu. Yang mana wija? Ya hadis yang biasa baca teh urun nikah. Tena urun akad nikah kan biasa baca hadisnya.
Jadi hadisnya dapat dacok sabuh pemahaman, berarti salah sabuh fungsi puasa itu kasrus syahwat, dapat menghancurkan syahwat. Makna ba'ah nikah, makna wija raddu unsal fuhli. Raddu yang menghancur, meremuk unsail fuhli yang makna wija, meremukkan pelir landu. Unsail fuhli ya. Kan? Unsain. Baru nun kan lagi dapat unsail fuhli. Nya makna logat, kan makna dia buat saya gada kreh tu. Nya makna logat daripada wijaknya. Sebab kan itanya kahanale tradisi dikebiri nah. Mengkebiri punya saja gasi. Nya jamun urang gegasi. Kai lang kitab na keun pukun urang yang gegasi kan. Ni wal kasi juga, wal kasi na hamba yang gegasi dikebiri. Ini na program pemerintah orang-orang yang melakukan kejahatan seksual atau hukumannya dikebiri. Jadi nak pernah membaca dalam kitab tujuan kekebiri jamun biasa lamit kekebiri. Kebirinya memang gegasi kameng ju, kepinah pelir dalam matayan. Tujuan ji orang jamun kalau lamit. Jadi lamitnya kai musapat sampai keroro te kerja Pak Said sampai lamit inang dengan lamit agam. Supaya mangat le Said urang kerjanya tercapai target. Jadi salah satu upaya agar awaknya baik gaduh melalui menggalak-galak. Baru makai menggalak-galak kan hana tak kerja li, kakak dulan lungki ande berapa haban ana. Jadi han tercapai target Said. Jadi lamit-lamitnya gegasi le Said. Nah, mangka gasi hana galak le kau rinang. Sebab sumber hormon tu bangkit hormon galak ke lawan jenisnya diproduksi di dalam pelirnya. Di yote hanali atanya hormon pembangkit hasratnya hanali. Maka kebiri jamun na kebiri yang sama-sama jamun awal Islam. Ini hanali kan. Ya kan cara ini terapkanlah pemerintah ke pelaku-pelaku kejahatan seksual. Kebiri. Ina fungsi li atanya. Nyan makna wija. Maka wija artinya raddu unsail fuhli. Riurang yang landuk-landuk kan. Gepancu tanya. Kau pancu tanya nabung sili. Nazala sallallahu alaihi wasallam kasrasam lisyahwat. Pertempatkan oleh Nabi sallam memecahkan puasa bagi syahwat. Bak mandilah raddil unsayen fi hasmi syahwat. Pada kedudukan menghancurkan dua pelir pada membasmikan syahwat. Jadi macam cara jamun gepancu ni kreh lah je saja. Ya li Rasulullah gelantau ta pancu tanyan tayu puasa mentang. Puasanya je kancu syahwat si. Sementara tanya benda masa kan. Ya je kagadah tanyan tu. Dan nanti pegah di Nabi dalam sebuah hadis syaitan ijak bak manusia red majrat dam. Majrat damnya adalah tempat ijak darah, aliran darah. Ratnan itamang syaitan bak tubuh tanya untuk dia goda ti tanya. Ijak red tempat mengalir aliran darah. Fadhaiku masalikahu bil jum'. Maka Nabi tapa sempit masalik tempat ijak darah dengan cara tertentu. Maka tanya puasa kelemah kerana aliran darah hana lancar. Karena tanya dalam keadaan dahaga, syaitan pun hana lancar. Aliran darah lancar, syaitan lancar. Maka lagi urang je ubat kuat kena. Urang je ubat kuat majihkan ubat kuat. Nah, ubat untuk pelancar aliran darah. Maka lancar aliran darah termasuk kekenan ni pelancar. Maka kuatlah. Jadi urang jantung hanjek je ubat kuat pakan. Karena je efek dari ubatnya kan keatangan mentang lagi. Pelancar aliran darah ke seluruh organ termasuk dalam jantung. Ada aliran darah isomprot je dalam jantung danyo ka lancar di luar normal. Sementara jantung danyo na bermasalah air le pompa nyo ino ke kadang-kadang je ke meninggal. Na kasu urang umur 70 80 je ubat kuat kan meninggal tu. Jadi kan meninggal gara-gara ubatnya, gara-gara fungsi ubat kuatnya untuk memperlancar aliran darah. Syaitan pilancar je. Nah, adapun taksirus sedekah pun makna keutamaan Ramadannya bisa menjadi penyebab
untuk memotivasi tanya memperbanyak sedekah. Karena yang hana buat penjelasan kan tanya muskil bingung. Macam ada di tengah duit tak sedekah lah. Harap fungsi pu faedah atau fadilah maqasid syarak wate ta puasa jid ke taksir sedekah memperbanyak sedekah. Kalau penjelasan ni karena orang berpuasa menyodro kada tingat ma indahu minal jum wate gaknyan de tingat pu yang gaknyan rasakan lidro gaknyan daripada de. Fahasahu hasain mendorong memotivasi. Maka mendorong akan orang berpuasa oleh demikian atih beri makanan ke orang de. Karena roh pernah rasa de, kalau orang lain de tergerak untuk gebi sedekah. Karena roh nak pernah rasa de. Nada syairina fa innama yarhamul usyak man asyika. Hanya memiliki rasa kasihan kepada orang-orang yang merindu oleh orang yang pernah merasakan rindu. Tanya baru sayang ke orang yang kangen ke rindu, nak pernah rasa rindu orang. Mengadu le santri buat tanya, pegah tingat tak ke mak kampung, yang megang lusa ni bidin nunggu siuro. Yang bertanya hana pernah pisah dengan mak, hana bidi hanam pulih tingat ke mak kah. Kau buat ni daya je mah. Tapi menyodro tu pernah udik dalam rantau, pasti sayang di bangkai pegah kan. Ngai mata aja buat tanya tunggu ni bidin nunggu siuro apa. Tinggal balik lem lah. Nadro nak pernah dalam rantau, nak pernah terasakan, pasti tengok sayang gaji. Tapi hana kan tak berkabeh kan? Nak pulih kangennya kangen je wah. Kayak mulang-mulang dia. Orang megang yang mulang. Dia orang megang kan baik yang mulang dia. Orang megang ngebidin ke santri ya mulang-mulang. Tak mau faham dia bang. Yang mana yarhamul usyak man asyika. Yang sayang ke usyak. Usyaknya bukan amfilah malarah orang yang kabrat tak rindu. Usyak jamaah daripada asyik. Orang yang tengok asyik, asyiknya bahasa Arab rindu, kangen tadi. Sayang ke orang-orang yang rindu oleh man asyika, orang yang tak pernah merasakan rindu. Dan dah sampai riwayat kepada kamu bahawa sungguh Sulaiman atau bahasa riwayat kan Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihi wasallam la yaqul hatta yaqul jami'ul muta'alliqina bihi. Hanya pajuh makanan sehingga pajuh makanan jami'ul muta'alliqina bihi. Orang-orang yang ta'alluq dengannya, di rakyat, orang-orang yang bergantung. Jadi rakyat ataupun yang bahasa ni buah lah, ni buah ataupun rakyat berpajuh makanan mandum baru Nabi Yusuf dan Nabi Sulaiman netim pajuh makanan. Ketika nak orang temanyang pakan tampil lagi nyan, faqala ni jawab akhafu an asba fa ansal ja'i. Nyolong pajuh haju bangkat rolong hang tinggal le kurang de. Maka menyolong dalam tro mentang de, tinggal long kurang yang mentang de dalam pajuh. Betul kan tengok yang pabrik rol. Sebab biasa bangkat tro hang tinggal le di kurang lain, ya kan? Bangkat tro dia biasa batang. Dia tengok banggi rukuk, bangkat tro dia rukuk paen pa ingat ke gok dalam li. Biasa yang baru tinggal ke urang dia kan menyedot di tengah dia. Nyan maka karena berdasarnya ke puasanya bisa menjadi motivasi tanya untuk memperbanyak sedekah. Adapun taufir ta'an, makna taufir ta'an menyempurnakan ketaatan. Kiban maksud puasanya dapat menyempurnakan ketaatan karena seseorang mengingat akan lapar ahli neraka dan hausnya ahli neraka. Maka dia ingat ahli neraka dan salah satu azab dalam neraka gepedek dan gepegerah oleh Allah. Maka waktu tak ingat lam neraka gepedek gepegerah oleh Allah, terdorong tanya untuk tak perlu taat lam udip hidupnya supaya roh akhirat selamat tanya daripada neraka. Maka waktu tak puasa kan kata rasa aduk dan gerah, ingat tu salah satu azab dalam neraka gepedek dan gepegerah. Yang mana pada perlu ibadat lam udip dunianya supaya katanya terhindar daripada neraka. Maka dengan puasanya bisa menyempurnakan ketaatan. Adapun syukur alimil khafiyat. Syukur alimil khafiyat, orang yang mengetahui nikmat-nikmat Allah yang tersembunyi, yang khafi. Apabila seseorang berpuasa mengetahui nikmat Allah di atasnya pada waktu kenyang dan waktu hilang dahaga, maka mensyukuri nikmat tersebut karena demikian. Itanya menyotabi tro, tak anggap tronya kan nikmat. Sebab anda pernah terasa hadir. Ya kan? Dum urang gepegah hana nikmat sagalanya. Puan hana nikmat yang rasanya nikmat sih. Dikarenakan biasa ngana tanyan, enggak anggap yang kan nikmat.
Dia baru tak anggap nikmat nya terjadi sesuatu hal yang baru. Hal baru yang istimewanya nikmat. Nya tak anggap biasa kan nikmat. Ti uro je tak tarik nafas nak payah pakai oksigen kan nikmat tak anggap karena biasa. Pajan tarik nafas secara bebasnya baru tak anggap nikmat ketika payah pasang oksigen. Baru rupaji baru kan nikmat Tuhan mutun kata jalankan. Mereka bawa dah bukan hana nikmat segala udik. Iba hana nikmat kut jai nikmat Tuhan. Jadi nikmat yang tersomyan baru tak ketahui lagi tanya ketika terasakan sebalik ji. Nikmat kenyang wate dia, nikmat hilang dahaga wate saat dahaga. Maka baru mampu mensyukuri nikmat-nikmat tersembunyi salah satu ji dengan berpuasa. Karena nasabah ungkapan dalam bahasa Arab, innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat itu tidak akan diketahui nilainya kecuali dengan hilangnya nikmat. Jadi yang berdepu nilai nikmat teka gadah. Nikmat sehat teka sakit. Nikmat tiga teka lemah. Nikmat kaya teka gasil. Nikmat lambut teka tawa kampung. Ya kan? Kalau orang magawa kampung tu, nah orangnya pernah kita malanga orang alumni tanya ada kengon geblo paket-paket tip bengah kan. Ada yang kalau nak streaming. Tip bengah dia pudip ke telefon dia pudu HP ganyan bak speaker dalam beton. Simak dia buat teruk kampung. Nyamban ka rindu ke buat dia kata orang kampung. Sebenan dia. Ya teh dayah berapa dia kan? Teh dayah dia tinggal kampung bayan tahu bang tahu tinggal dayah. Di dunianya ni bak yang hana tanya mungkin nak mangat. Bang gatuk tanya ke naik belum mangat lain. Tidak lelam. Jadi gaduh tidak mangat dia tapi. Padahal yang kata jalaninya nak mangat sih cuma hana terasa. Nanti mangat balain. Di innan ni'am la yu'raf miqdaruha illa bifaqdiha. Nikmat tidak diketahui nilai kecuali nilai nikmat tersebut kecuali sesudah kehilangan. Adapun inzijar an khawatir ma'asi wal mukhalafat. Makna ji mencegah keinginan untuk bermaksiat dan mukhalafah. Mukhalafah bertentangan kepada Allah, melanggih baca. Jadi dengan puasanya tanya akan tercegah daripada keinginan untuk maksiat. Karena nafsu apabila kenyang tamahatnya wada syawakan atau tafsir. Menaji rindu diinginkan li nafsu menyokatro kepada mukhalafah. Yang namanya nafsu cipta oleh Allah untuk mukhalafah kepada Allah je. Yang identik nafsu tanya. Mukhalafah ke Allah je menyokatro. Dan apabila ja'at, apabila lapar, wadhami'at dan dahaga, tasyawafat ilal mat'umat wal masyrubat, rindu kepada makanan dan minuman. Rindu nafsu kepada mubahat, nyala ala sawab mubahat kan munajat. Rindu nafsu kepada hal-hal mubah dan sibuk nafsu memikirkan ata-ata yang mubah lebih baik daripada rindu nafsu kepada maksiat dan kesalahan. Tanya tengah dik pada tingat makanan. Makanan nyata mubah? Mubah. Nya tengah terap pada tingat maksiat. Sogat tingat ke maksiat lam ati meskipun hana ada pubut daripada sogat tingat ke atas mubah lam ati itu ketimbang tingat ke maksiat walau hana ada pubut maksiat. Sogat tingat ke mubah kan? Sebab mana je bandingan ji? Mesuron hana lihbu inohat bu bengah dalam lih. Na orang truk zirau rinang ya goda ron. Semangat? Semangat kan? Adapun masa tengah terhadapi musibah dan bala. Dalam sering membuat contoh dari pengajian nikam, saya tanya balik tutung rumah. Tutung rumah. Tutung rumah tanya mantang wasap. Kalau habis galampu galam len apui. Harta benda angah mandum. Anak dan perumah musibah mandum lang kebakarannya. Truk tirau rinang, tirau gadis paling cantik, dia goda tanya tergoda dah. Pandai tergoda. Yang pas kan ngenyan dah pudu. Ngenyan dah pudu. Batang gurai. Tak pelik tahu saya tadi. Nyamban untuk perah menyatanya dengan terhadapi bala dan musibah, nafsu hana aktif. Hana aktif nak dengan pasif. Menasih dengan dia kan kebahagiaan daripada bala dan musibah sih. Dia kan. Maji musibah kan nama ratib, tingkatan. Dia dan gerah dia masuk musibah. Dia tengah dia tengah gerah. Nafsu tanya hana aktif. Yang tinggal kepu, kumpul. Dia tabar lung ya tabar roy hana pulai lung yan le. Dia katim temalang kariwang lom kena. Liu bukan dia kariwang lom. Nyo nya nak tinggal ku makanan, mukanya hana tinggal ku.
ke makanan tinggal ku. Jadi sogat tinggal ke makanan dengan tinggal kata harim. Dia baik tinggal ke makanan walau nyan buat mubah. Walau bukan ibadat tapi buat mubah. Karena demikian, dahulu oleh sebahagian ulama salah puasa itu ketinggalan ibadat. Nah sebahagian ulama salah nyo datang yang sogat ibadat-ibadatnya nilai ji yang paling enggak puasa. Maka ditanyakan, pakan enggak puasa dengan ibadat lain? Karena Allah Ta'ala dihekalan atuh nafsu siraurung. Nafsulun, dihekalan atuh nafsulun kena bagi ulama salah. Nafsulun tunazi'uni yang didorong, didesak. Desak lun kepada makanan dan minuman. Lebih lun galak daripada Allah gekalan wa nafsulun didorong lun kepada maksiat nyolong tro. Tak sembayang dalam keadaan balih bu. Ya kadang-kadang dalam sembayang aku syuk nak tingat kengon nahoi pakat jak satut. Tapi nyata ibadat dalam keadaan dia yang paling dia tingat ke makanan dalam dengar ibadatnya. Tapi nyata ibadat dalam keadaan tro bisa saja dalam ibadatnya tingat ke hal-hal yang gelarang oleh Allah. Dia lebih baik tega oleh Allah berarti tanya tengah-tengah kata halal, kata mubah daripada tengah kata haram. Dan bagi puasa na faedah-faedah la ilm lagi sehat dihin, sehat pikiran, selamat badan tanya makin sehat. Dalam hadis nan pegah sumu tasihu, puasalah kamu niscaya kamu sehat. Wa min syarafihi, dan termasuk kemuliaan puasa, orang yang memberi makan kepada orang berpuasa gebi pahala lagi orang puasanya ke gedanya. Maka usahakan yang sedekah dalam bulan puasa, sedekah ke orang-orang yang secara lahir puasa yang selamat. Ya juk buat orang tempat suluk, buat tempat kalut, buat tempat orang ibadat. Baik tak juk ke orang yang ada pelalai puasa ada tersebut. Sebab pahala orang yang gebi katanya misil. Yang pahala orang yang merumpak 5%, tanya 5% sikit. Yang pahala orang yang merumpak 60%, tanya 60% sikit. Jadi usahakan bi makan dan sedekah ke orang yang kira-kira puasa agaknya secara lahir selamat. Kami nak domel juk kuri kampung biji maksud ji. Waktu dalam sedekah dalam bulan puasa benar perhitungan. Kita tengok kata biasa tamu khauri kampung dekat mukhauri benar tak sisihkan membacut tajuk ke urung-urung yang kira-kira puasa agaknya lebih selamat. Mudah-mudahan pahala yang gerumpuk le urung yang le juga gebi misal le Allah keritanya. Ini nazab hadis kutip itu man fattara saiman, orang yang memberi makan kepada orang berpuasa ada baginya misil pahala orang berpuasa daripada tidak dikurangi daripada pahala orang berpuasa sedikit pun. Di Allah luah tat rahmat. Dia hanya gecok hak orang tetap gecok penuh. Lain yang sebanding lagi hak orang gecok ke kitanya. Orang yang memberi makan 26 ro orang puasa alam tiptun yang sama ganjaran lagi ke puasa dahar. Puasa daharnya puasa sepanjang masa, kecuali urut raya yang hendak puasa. Urut raya haji, urut raya puasa, urut tasyrik. Ini puasa mendung. Yang puasa Nabi Daud, yang puasa tiuro, buka tiuro. Yang puasa Nabi Daud, puasa tiuro, buka tiuro. Yang puasa dahar, puasa sepanjang masa. Kecuali urut raya dan urut tasyrik. Yang 26 roh tapi berbuka ke orang puasa, menumpuk pahala ini lagi puasa dahar. Man kasara bi fitri saimin ala hadhihi niyat, kata Allah sauma usuri wa duhur. Barang kasau memperbanyak dengan memberi makan ke orang yang berpuasa ada ini niat, betulis oleh Allah sama lagi fadilah puasa sepanjang masa. Kabih yang kajiannya lain sebagai program pengajian singkat. Kemudian menyenang pertanyaan silakan. Dan juga kalau dalam malam sesi kedua pertanyaan boleh ingatkan maksud nyo kan tempatnya kan ni tempat resmi atas mudi sebenarnya. Jadi mohon kepada orang-orang agar boleh dukung. Nak pesan apa murajab benda agaknya. Kena agak pesan nyo broken karena tengah-tengah lu lembu gaju. Jadi benar dukungan, minimal dukungan orang-orang yang mempromosi lah. Ni promosi batinya tengok karena cabang mudi. Cuman mahak kita bangun